Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Dianti dengan NIM R1A02432 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas A, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan memaparkan analisis PCA sebagai ujian akhir semester mata kuliah Statistika Perikanan. Di sini sudah ada hasil pengamatan parameter fisika, kimia, dan juga biologi dari habitat ikan sidat di Sungai Serayu. Parameter yang digunakan atau hasil parameternya ada 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi dengan 6 stasiun. Pertama kita copy dulu semua datanya, kemudian setelah itu kita beralih ke aplikasi PAS, kemudian kita checklist row atribut dan kolom atribut, dan kita paste data yang sudah di copy tadi. Kemudian setelah itu kita ubah warna dari masing-masing datanya atau stasiunnya agar ketika nanti data yang sudah kita olah atau yang sudah kita analisis itu muncul, datanya dari masing-masing stasiun mudah dibedakan. Begitu. Kemudian untuk pemilihan warna diusahakan warna-warna yang kontras agar lebih mudah untuk membedakan dari setiap stasiunnya. Kemudian kita pilih warna kusam dan yang terakhir kita pilih warna yang lebih kontras, yaitu warna dark gold. Nah, setelah semuanya selesai kita ubah warnanya, kemudian row atribut dan kolom atributnya kita unchecklist. Setelah itu pilih semua data dari kecerahan hingga ikan TKG, kemudian multivariate, dan opsi pertama ordination, kemudian klik principal, kemudian kita perbesar. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kemudian pada matriks kita ubah menjadi correlation. Nah, setelah itu kita buka bagian scatter plot. Nah, di sini sudah muncul hasil dari analisis PCA kita. Kemudian kita aktifkan atau kita checklist dan bplotnya agar nama dan garis vektornya muncul. Nah, di sini terdapat x-aksis atau sebagai PC1 yang horizontal, kemudian yang vertikal sebagai PC2 yang merupakan y-aksis. Nah, dari gambar ini juga sudah bisa dibedakan masing-masing stasiunnya. Dari stasiun 1 dan 2 di sini terletak pada sisi kiri, di mana stasiun dan 2 ini positif terhadap PC2 dan negatif terhadap PC1. Kemudian stasiun 1 dan stasiun 2 ini memiliki korelatif yang kuat dengan parameter biologi, yaitu plankton. Artinya plankton pada stasiun 1 dan 2 ini memiliki jumlah atau kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya. Kemudian stasiun 3 dan 4 terletak di bagian kanan atas yang letaknya itu positif baik terhadap PC1 maupun terhadap PC2. Nah, stasiun 3 dan stasiun 4 ini memiliki korelasi yang kuat terhadap parameter biologi larva ikan. Artinya larva ikan pada stasiun 3 dan stasiun 4 ini tertinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Kemudian pada stasiun 5 ini terletak di bagian bawah tengah ya, dan dia itu letaknya positif terhadap PC1 dan negatif terhadap PC2. Nah, letaknya yang jauh ini menandakan adanya komposisi variabel yang jumlahnya rendah di stasiun 5. Kemudian stasiun 6 terletak positif terhadap PC1 dan negatif terhadap PC2. Nah, stasiun 6 ini juga mengindikasikan bahwa variabel pada stasiun 6 ini memiliki korelasi yang rendah atau
rata-rata begitu. Kemudian parameter selain plankton dan larva ikan, termasuk fisika dan kimia seperti kecerahan, suhu, pH, dan lain-lain itu berkumpul di tengah. Artinya apa? Artinya variabel-variabel atau parameter ini belum cukup untuk menjadi pembeda, berbeda dengan plankton dan larva ikan yang jumlahnya terdapat perbedaan signifikan sehingga dapat menjadi pembeda dari stasiunnya. Kemudian berdasarkan gambar hasil ini kita juga dapat melihat bahwa terdapat stasiun 3 dan stasiun 4 yang merupakan atau memungkinkan untuk menjadi spawning ground atau tempat pemijahan, karena pada stasiun ini menunjukkan bahwa kedua stasiun tersebut memiliki konsentrasi larva ikan yang tinggi dan kemungkinan cocok untuk area spawning ground atau tempat di mana telur menetas dan larva berkembang. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Puryono tahun 2019. Lingkungan dengan keberadaan faktor fisika kimia yang stabil juga mendukung makanan awal dari larva ikan. Kemudian selain spawning ground, terdapat juga feeding ground pada stasiun 1 dan stasiun 2, di mana hal ini diindikasikan dengan stasiun yang memiliki plankton yang tinggi sehingga dapat dianggap sebagai feeding ground yang sangat potensial bagi ikan sidap. Karena hal ini sejalan dengan studi dari Ayala et al. Tahun 2018 di mana menyebutkan bahwa larva ikan sidap sangat memanfaatkan plankton sebagai sumber makanan utama selama fase awal kehidupannya. Kemudian stasiun 1 dan stasiun 2 juga dapat mengindikasikan adanya kestabilan pada faktor fisika kimia, terutama perbedaan dengan stasiun 3 dan stasiun 4 yang merupakan area reproduksi atau pemijahan aktif di stasiun 1 dan stasiun 2 ini cenderung rendah sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan ikan sidap. Begitu kurang lebih. Terima kasih, sekian, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.